Hai guys, balik lagi sama gue Radit. Di video kali ini gue pengen jelasin untuk cara bikin steak sebenarnya. Kenapa sih steak itu banyak banget orang yang emang caranya nggak bisa bilang nggak salah, tapi kurang aja makanya jadi steaknya kayak masih kering atau gimana, atau mungkin overcook atau mungkin undercook. Jadi nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Ini sekali lagi di sini ini tuh cara gue yang maksudnya gue diajarin sama chef gue dulu, terus ya gue modifikasi sedikit, dan gue juga banyak baca-baca dan juga nonton dari YouTube juga sih sebenarnya. Dan semua tuh gue satuin, dan ini cara gue yang menurut gue paling cocok buat gue. Ya mungkin juga ini bakal jadi cara yang cocok buat lo, kita nggak pernah tahu, tapi ya cobain aja yuk, ikutin di video selanjutnya. Pertama, keluarin dulu dagingnya dari kulkas, langsung taruh di tray untuk berapa bagian yang lo mau, berapa banyak. Langsung ditaburin salt, pepper, sama seasoning. Itu lo bisa masukin apa aja sih sebenarnya, rosemary, thyme, garlic, apapun bisa untuk bahan marinasi. Yang penting jangan lupa oil yang banyak, olesin semuanya. Dan itu seasoning semua dua sisi ya, depan belakang. Pakai oil juga yang banyak tetap. Banyak bukan berarti berendam tapi ya. Dan set aside for about 5 to 10 minutes sampai dia ke suhu ruangan. Grill lo itu panas, ya kan? Habis itu langsung lo taruh di atas apinya. Kalau bisa di side yang emang apinya pas dan gak terlalu panas. Dan untuk masalah si lemaknya itu, kalau bisa dihadapin ke arah api biar dia caramelize. Itu dari segi rasa dan juga emang warna, tekstur semua bakal berubah jadi enak banget. Nah sekarang gue balik, gue lakuin hal yang sama. Gue pengen bikin cross juga. Olesin sisa minyak dari marinasi ke atas steaknya supaya dia tetap juicy dan moist. Jangan pelit-pelit. Kalau udah banyak jus yang keluar kayak gitu, udah titik-titik dan masih warnanya merah, itu berarti udah medium rare. Udah nyaris medium rare, tinggal kita set aside. Ditaruh di samping, itu nggak ada apinya sama sekali. Jadi cuman untuk istirahat aja dagingnya, istirahatin dagingnya selama 2-3 menit. Nah kalau saya udah 2-3 menit, langsung diangkat aja. Diangkat, dipotong. Yuk, nih. Sorry kaku banget tangan gue gak pernah motong depan kamera, asli deh. Nah, dipotong pelan-pelan aja, hati-hati tangan lo, jangan sampai tangan lo ikutan kepotong. Sumpah, gue nyoba kayak berasa salty gitu kan, tapi susah ya ternyata ya. Depan kamera tuh nggak pede gue. Nah, kira-kira daging kayak gitu pas banget kan, medium rare. Nih untuk jelasnya lagi. Selamat mencoba. Yuk kita cobain. Tuh, bisa lu lihat deh. Merahnya kayak apa? Coba dulu. Asikat. Halo. Jadi gue pengen jelasin aja sih yang tadi di video yang barusan lu tonton. Itu gue pakai dagingnya itu daging bagian rump. Rump itu bagian pantat, bisa lihat di sini. Tuh dia di bagian pantatnya. Jadi emang bener-bener itu agak-agak muscly gitu sih. Maksudnya bener-bener agak berotot. Jadi emang bisa dibilang agak keras. Cuman keras enggaknya itu juga bisa tergantung dari peternakannya juga. Kalau misalkan di tempat tergantung cara dia apa namanya nernakinnya di mana, tergantung makanannya dikasihnya apa. Kalau misalkan lo lihat kayak Kobe beef atau apa, itu kan mereka emang benar-benar dikasih minumnya sake, dan juga makanannya pun pilihan. Jadi untuk tekstur daging lembut enggaknya pun juga bisa terpengaruh dari situ, selain dari emang potongannya. Tapi kalau misalkan potongannya rump itu emang dasarnya agak keras sih dibandingin sama loin yang biasa lu makan, yang emang mahal ya, lebih mahal pastinya. Dari teknik pun juga gue coba, kan misalnya lihat di video gue cuma pakai salt and pepper doang kan, sama oil. Tapi sebenarnya untuk bahan marinasi itu bisa lu pakai juga thyme, terus rosemary, bisa lo pakai garlic clove juga. Garlic clove itu jadi bener-bener yang siung bawang itu loh, yang tinggal lo geprek aja, lo taruh di oilnya untuk bahan marinasi. Sebenarnya bisa pakai apapun, itu gue bener-bener kasih lo itu kanvas, bener-bener itu kayak kertas kanvas aja, bisa lo isi apapun.
Dan juga untuk pas gue grill itu bener-bener gue bikin cross. Jadi emang bener-bener gue tinggalin on one side itu, jadi bisa kayak untuk sekitar 3 menit baru gue flip lagi ke sini. Tapi bukan gue flip ya, maksudnya gue geser jadi gini untuk jadi bikin crossnya tadi. Jadi 3 menit per side kalau untuk medium rare, dan emang itu dagingnya udah di suhu ruangan ya 3 menit untuk setebel itu. 3 menit sampai 4 menit maksimal banget kalau emang udah di suhu ruangan. Kalau misalkan emang itu masih suhunya masih suhu chiller, itu bakal makan waktu lebih lama lagi. Makanya yang tadi gue bilang set aside for like about 5 to 10 minutes biar dia di suhu ruangan sih sebenarnya. Untuk di dalamnya pun sama juga. Nah, kapan sih lo tahu emang steak lo itu udah ready, udah sesuai sama yang lo mau? Kapan? Itu kalau gue pribadi sih itu emang beneran feeling. Tapi kalau awal gue belajar tuh gue pakai alat ini, pakai kitchen probe. Emang bener-bener digital sih. Nih, bisa lo lihat di sini. Jadi emang bener-bener ini tinggal ditusukin aja di bagian daging yang emang bener-bener paling tebel yang bisa lo temuin. Lo colok di dalamnya, tapi pastinya itu bener-bener di tengah, jangan sampai tembus ke bawah, jangan sampai juga terlalu di atas. Jadinya kurang kurang akurat. Jadi emang bener-bener di bagian paling tebel, lo colok langsung di situ. Ini juga paling harga berapa ya? Mungkin kalau di Indo harga-harga 80.000 sampai 150.000 aman sih harusnya. Untuk yang digital kayak gini, yang penting digital aja. Soalnya kalau misalkan yang manual itu juga emang agak lama dan emang kurang akurat sih sesuai pengalaman gue sendiri ya. Kalau misalnya untuk medium rare itu kan dia di angka 55 derajat Celcius. Nah, kenapa tadi di set aside lagi pas setelah lu masak itu di resting lagi? Itu gue biasanya bener-bener ngambil di 2 sampai 3 derajat di bawah suhu yang gue mau. Misalkan gue mau medium rare, otomatis 55 kan. 55 itu berarti gue bakal naruh set aside di angka mungkin 52,5 sampai 53,5. Gue udah langsung gue taruh di samping, gue biarin selama 2 sampai 4 menit. Itu bener-bener karena dia masih ada yang namanya carry over cooking itu, jadi walaupun emang udah nggak ada di atas grill lagi dagingnya, tapi dia itu masih mengalami proses pemasakan lagi sebenarnya. Jadi begitu udah selesai lo resting, baru dia itu bakalan pas banget sama yang lo mau. Mungkin di angka 55 sampai 55,5. Itu pas banget sih. Oh iya, dan juga jangan pelit-pelit sama seasoning, karena waktu proses pemasakan, waktu lo taruh di atas grill itu seasoning tadi yang lo kasih itu dia bakal ngilang, mungkin maksimal nyampe di 40%, karena dari proses pemasakan tadi, mungkin dari yang juice tadi yang udah lu juice dari dalam daging itu dia bakal dripping juga. Nah itu bakal kayak ngelarutin salt and pepper yang udah lu kasih tadi, even bahan marinasi lainnya juga. Jadi nggak usah malu-malu, yang penting jangan over aja sih, tapi harus banyak emang. Jangan. Mungkin itu aja sih yang bisa gue kasih ke lo semua. Tips and trick gue sebenarnya sih simple banget. Cuman ya kalau misalkan lo nggak bisa dalam sekali 2 kali coba, jangan kecil hati sih yang penting. Karena ya emang nggak bisa secepat itu juga untuk lo bisa masak steak yang benar. Kalau misalnya asal masak mungkin bisa ya semua orang ya, tapi yang sesuai sama yang lo mau, yang sesuai juga dengan lidah orang-orang, nggak gampang juga. Jadi sabar-sabar aja dan tetap coba, yang penting sih itu. Alright, I think that's it. Semoga bermanfaat ya.